Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tema nomor 6, yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual dalam menafsirkan Al-Quran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Nunung Layina Mawardah 2150510007. 2. Neva Erviana 2150510008. 3. Safira Yusri Nawangsari 2150510009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan tekstual. Pengertian pendekatan tekstual. Pendekatan tekstual adalah sebuah pendekatan yang menjadikan lafal-lafal Al-Quran sebagai objek. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami Al-Quran. Penekanan tekstual menekankan pada pemahaman teks dan kurang mengaitkan dengan situasi lahirnya teks maupun dengan sosiokultural yang menyertainya. Kesan yang ditimbulkan mengarah pada pemahaman yang kaku dan sempit sehingga sulit untuk dihubungkan, diterima atau diterapkan di tengah masyarakat pada masa sekarang. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang semata-mata tidak hanya melihat kerumunan lafal, tetapi lebih dipengaruhi latar belakang turunnya teks. Pendekatan kontekstual berusaha memahami suatu teks dengan cara melacak konteks penggunaannya pada masa ketika teks itu muncul, termasuk situasi dan kondisi di mana ayat suci Al-Quran diturunkan. Kemudian dipahami secara interdisiplin, cara pandang yang melibatkan pengiriman suatu akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dengan ilmu-ilmu yang berkembang saat ini. Pendekatan tekstual dalam menafsirkan Al-Quran. Pendekatan tekstual dalam studi tafsir merupakan suatu usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Al-Quran. Pada pendekatan tekstual, praktik tafsir lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Kontekstualitas suatu teks lebih dilihat sebagai posisi suatu wacana internal atau intrateks. Bahkan pendekatan tekstual cenderung menggunakan analisis yang bergerak dari refleksi teks ke praksis atau konteks, yaitu memfokuskan pembahasan pada gramatikal tekstual. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Safira Yusri Nawangsari, NIM 2150510009. Terima kasih. Baik, terima kasih Neva Erviana. Saya Safira Yusri Nawangsari, NIM 2150510009, akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Neva Erviana. Kita masuk ke materi pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Al-Quran. Pendekatan kontekstual yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang mencoba menafsirkan Al-Quran berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu Al-Quran berlangsung. Penggunaan pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Quran adalah upaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan dan mengkaji konteks atau aspek-aspek di luar teks yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menyebabkan turunnya suatu ayat. Apa latar belakang historis, geografis, sosial budaya, hukum kausalitas, dan sebagainya. Jadi, kajian ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual erat hubungannya dengan pemahaman asbab nuzul al-ayat. Analisis dalam pendekatan kontekstual ini mengandung arti bahwa pemahaman Al-Quran secara konteks merupakan usaha dari seorang mufasir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran melalui konteks dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, dengan melihat kondisi dan situasi di mana dan karena alasan apa ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Selanjutnya, nuansa tafsir. Nuansa tafsir merupakan ruang dominan sebagai sudut pandang dari suatu karya tafsir. Nuansa kebahasaan.
Sebagai sebuah kitab teks suci, ketika Al-Quran diwahyukan dan dibaca oleh Nabi, secara langsung sebenarnya telah tertransformasi dari sebuah teks ilahi menjadi sebuah konsep atau teks insani. Karena secara langsung berubah dari wahyu menjadi interpretasi. Kemudian makna-makna yang dikonsepsikan harus dilihat dari konteks bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan dalam teks Al-Quran. Dengan demikian, analisis bahasa menjadi sangat urgent dan signifikan. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nunung Layina Mawardah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Safira dengan saya bernamakan Nunung Layina Mawardah dengan NIM 007. 2. Nuansa psikologis. Yang dimaksud dengan nuansa psikologis adalah suatu nuansa tafsir yang analisisnya menekankan pada dimensi psikologi manusia. Banyak kitab tafsir atau karya buku tafsir yang mengkaji dan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan dimensi psikologi manusia dalam penafsirannya. 3. Nuansa sosial kemasyarakatan. Yang dimaksud nuansa sosial kemasyarakatan adalah tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat Al-Quran dari ketelitian redaksinya, menyusun kandungan ayat-ayat dalam suatu redaksi dengan tujuan utama memaparkan tujuan-tujuan Al-Quran. Penafsiran ayat dikaitkan dengan sunatullah yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual maupun kontekstual tidak boleh melanggar kaidah syariah baik yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ayat Al-Quran yang satu terkadang tidak dapat dipahami dengan jelas maknanya, kecuali jika dibandingkan dengan ayat Al-Quran lainnya. Inilah yang disebut dalam kajian tafsir. Tafsir Al-Quran bi Al-Quran. Selain itu, ayat Al-Quran yang umum atau yang mutlak dihususkan oleh Sunnah dan ditakyidnya. Pendekatan tekstual maupun kontekstual tidak boleh melanggar kaidah bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Mengingat Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka segala bentuk penafsiran yang tidak berlandaskan bahasa Arab atau menabrak makna yang terkandung dalam bahasa Arab harus ditolak. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.